spoiler, tapi saya kasih tahu ya. Kalau dalam reinkarnasi itu yang A itu manusia, yang B itu anjing itu loh. Anjing golden itu loh. Iya, iya. Ini lebih suka yang mana tuh? Lebih suka yang A, Mas. Walaupun hidup penuh tangan-tangan, tetap mendingan saya jadi orang daripada jadi anjing Jadi golden orang, kan. betul, Mas. Kan sama kan, anjing golden kan dipeluk-peluk, kok malah Iya. mendingan cantik, jalan-jalan, mobil mewah, makan apa aja enak, disayang ini kan. Nah, Iya, itu Mas. lebih senang tuh nanti penuh dengan perjuangan. Itu dalam kalau pertanyaannya kalau dalam inkarnasi itu ya, Iya. mengapa jumlah populasi bertambah banyak? Berarti ada roh yang ketinggalan kan? Kalau menurut orang percaya sih katanya orang nggak selalu semua reinkarnasi, ada sebagian doang reinkarnasi katanya. Nah, tetapi lalu yang lain bagaimana? Kalau ada yang nggak bereinkarnasi, lalu kelahiran baru itu dari mana rohnya? Produksi baru. Ya begitu mungkin. Tapi secara tidak langsung kan. Itu yang nggak bisa dijelaskan dalam reinkarnasi. Betul. Artinya saya tidak percaya ada reinkarnasi. Kenapa? Nggak bisa dijelasin. Ya, lanjut ya, Ibu Yeti. Oh, Andri Panjaitan. Ini dulu, sorry, Om Jo dulu ya. Ini Om Jo nih. Wah, Om Jo. Urutannya Om Jo dulu tadi, sorry ya. Silakan Om Jo. Ortega. Selamat malam, Mas. Ya, Om Jo, luar biasa. Ya, ini Pastor, kalau untuk masalah supranatural, tolong jelasin yang masalah alien itu, Pastor. Alien ya? Termasuk alien. Ya, soalnya kan berpikir iblis itu, ada iblis itu lebih gampang karena udah ada di Alkitab kan. Kalau ada alien itu orang berpikir keras. Ini alien itu apa gitu? Apa iblis punya acara untuk mendistract pikiran kita atau gimana tuh? Karena ada alien itu, fenomena alien itu, Pastor. Bentar ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Ya, Pastor. Di dalam Wahyu itu pernah dituliskan ya. Lihat ya. Di dalam Wahyu itu dituliskan ya, dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Ya. Nah, kalau saya menafsirkan ini adalah senjata biologis, serangga-serangga yang dimodifikasi ya, untuk dimodifikasi dengan radiasi atau dengan virus-virus tertentu, ya kan? Ya kan? Kalajengking yang bisa menyengat. Nah, tetapi bisa nggak kalau dia aliens? Apakah di planet lain ada kehidupan? Ya bisa saja. Karena Alkitab tidak menyangkal tidak ada kan, tidak pernah bilang tidak ada. Tetapi juga nggak pernah bilang ada. Tetapi ya kemudian ada api dari langit, apa segala macam kan, api dari langit semua. Tiba-tiba setelah api dari langit muncul yang begini-begini, yang serem-serem begini kan. Betul, Mas. Nah, apakah mereka itu aliens? Bisa. Tetapi apakah mereka dibuat oleh manusia? Bisa juga. Tapi memang ya, kalau cerita tentang aliens ya, terus nanti ada mereka diceritakan perang bintang ya, bisa turun dari langit, bulan jadi darah apa segala macam. Saya kok lebih percaya itu manusia. Artinya saya lebih percaya alien itu tidak ada. Ya. Tapi bagaimana dengan tanda-tanda yang kemarin di Blitar apa di mana itu ya, bikin kayak gambar, bisa jadi begitu ya? Betul. Di persawahan kadang-kadang ada kan. Ya, persawahan begitu ya. Nah, itu saya masih belum ngerti. Tetapi di laut, di dalamnya lautan ada serangga yang hobinya bikin bangunan ya, dan bangunan itu bisa simetrik. Serangga apa ya? Ada serangga yang rajin bikin bangunan yang simetrik.
Hewan laut ya, ada hewan laut yang rajin bikin bangunan simetrik. Sebentar ya. Hewan laut rajin membuat bangunan atau gambar simetrik. Termasuk laba-laba kan juga rajin ya. Raba-raba kan kalau bikin kan bangunan-bangunan yang bagusan rapi sekali kan. Iya. Sebentar ya. Sebentar ya, saya lupa itu ya. Ada hewan laut itu bikin bangunan itu bisa simetrik nanti ya, bikin lingkaran begitu. Ikan-ikan itu loh, ikan itu bikin bangunan simetrik persis kayak seperti alien itu bikin. Terus ada ininya, ada urutan-urutannya. Ya Ada entah mengapa. pola-pola ya. Ada polanya itu ya. Jadi bisa nggak kalau itu ternyata adalah serangga yang bikin? Bisa banget atau bisa ya. Tapi kalau alien itu sendiri, ya bisa jadi. Bisa saja. Ya kan? Maksud saya gini Pak, tadi walaupun ada alien tapi iman kita tetap kepada Tuhan Yesus gitu, Pastor. Iya. Tidak Alien. tercemar dengan pola pikir yang kayaknya di distract gitu loh, Pastor. Bahwa itu nanti mau ituin apa? Melunturkan iman kita, Pastor. Ini ya. Crop circle ya. Ini pernah jadi di Amerika ya. Sering ya kalau di Amerika ya. Banyak Pastor. Setiap berkala kayaknya muncul. Nah ini kita apa kebuatan manusia atau apa kita nggak ngerti. Semua bisa ya. Semua. Tetapi kalau saya memilih untuk tidak percaya. Tapi juga kalau percaya ya nggak dosa juga, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Kalau saya memilih untuk tidak percaya, karena belum pernah lihat, satu, kedua, memang ada binatang-binatang yang bisa bikin itu ya, bisa bikin bangunan-bangunan simetrik. Ya gini Pastor, kalau menurut saya sih percaya nggak percaya boleh-boleh saja. Yang penting kita teguh bahwa itu semua ciptaan Tuhan gitu, semua dari Allah, semua dari Tuhan Yesus gitu. Enggak juga begitu, bukan juga. Jadi gini, mau percaya nggak percaya, ada nggak ada, itu tidak mempengaruhi apa-apa, begitu loh. Iya, maksudnya nggak mempengaruhi kepercayaan kita, iman kita, Pastor. Tetapi kalau tadi belalang-belalang tadi itu adalah alien, bagaimana? Ya nggak masalah juga, alien kan ciptaan Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa yang diciptakan Tuhan itu cuma hanya dunia ini, yang alam semesta tidak terbatas itu gimana, Mas? Karena mubazir apa enggak kira-kira? Enggak mubazir. Enggak mubazir ya? Karena ceritanya begini, demi menghidupkan Adam dan Hawa, maka Tuhan membuat rangkaian alam semesta. Karena alam semesta ini kan berangkai satu sama lain untuk saling mensuplai kan, saling mensupport, saling mensupport satu sama lain. Ya, kayak ada matahari, bulan, planet-planet itu mereka dalam orbitnya untuk mensuplai, untuk mensupport kehidupan manusia. Alam semesta ini ada demi mensupport kehidupan manusia ya. Betul. Berarti betapa berharganya manusia bagi Tuhan kan. Yang kecil itu, satu titik kecil itu disupport oleh alam semesta ini kan. Kalau saya teorinya percayanya begitu, kita bukan satu bagian kejadian random acak seperti para filosof-filosof bahwa manusia ini ada karena random acak, ya kan? Enggak. Aku ada, aku berpikir aku ada, ya cogito ergo sum itu kan. Tetapi saya lebih percaya bahwa Tuhan merancang alam semesta ini demi menciptakan manusia, supaya manusia bisa hidup di muka bumi ini. Memang beyond sih ya, jadi otak kita manusia tidak bisa membaca pikiran Allah secara keseluruhan, karena Allah kan pencipta, kita kan sebagai cuman iota ya Pak Pastor, otaknya kecil banget gitu loh, nggak bisa dibandingkan gitu. Bisa sih kalau menurut saya, artinya memang bisa, karena kita kan
para filosof itu kan sudah makanya kalau setiap kali misi pengiriman itu ke luar angkasa selalu para filosof diajak ya. Karena orang-orang filosof ini mereka yang bisa memikirkan sejauh hakikat kehidupan yang jauh banget ya para filosof. Ada sekolahnya filosofi itu ada sekolahnya ya, filsafat itu ada sekolahnya. Jadi bagaimana mereka membuat intisari dari kehidupan, dari filsafat itu lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan kan. Termasuk Alkitab ini kan, Alkitab kita sebuah filsafat ya. Dari perenungan kita tentang filosofi, filio dan sofia, mencintai hikmat. Filosofia itu ada di dalam Amsal itu ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat ya. Mencintai hikmat dan didikan, filosofia. Filosofia itu atau filsafat itu awal dari semua pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Ya. Nah, dari situlah kita akan memahami apa sih kehidupan itu. Tetapi kan balik lagi Alkitab sudah mengajarkan kan. Nah, hari ini kita mempelajari salah satu filosofia itu. Ya tentang apa setan, tabir setan dan iblis itu bagian dari filosofia. Sehingga kita mengerti maknanya sebenarnya tentang apa sih setan dan iblis ini. Itu. Ya. Pastor satu lagi, Pastor. Ya. Satu lagi, satu yang tadi alien, masalah alien, satu lagi masalah reinkarnasi, Pastor. Itu reinkarnasi kan sebagian orang juga percaya tuh. Ini ada pertanyaan begini, Om Jo. Ada pertanyaan begini, Om Jo, tentang reinkarnasi nih. Lebih seneng, Om Jo ini sekarang lebih seneng, ya, hari ini hidupnya menderita, ya, dikejar-kejar sama debt collector. Ini misal ya. Terus, apa namanya, ditinggal istri, hidupnya kere, melarat gitu ya, mau makan besok mau makan apa bingung, akhirnya rumahnya disita, lalu tidur di jalan. Ada ya orang ngeres begitu, ada ya, ada, itu dunia nyata ada yang begitu, ada yang ngeres begitu ya. Oke, Pak. Atau sampai ngais-ngais di tempat sampah kan, sampai akhirnya ngais-ngais di tempat sampah makanan itu kan. Atau nanti kemudian bereinkarnasi. Wah, reinkarnasinya enak nih. Selalu dalam pelukan wanita cantik. Wah, dalam pelukan wanita cantik, tidurnya seranjang lagi dengan wanita cantik. Tinggal di rumah mewah. Kemudian tidak pernah khawatir. Makanan apa saja selalu ada. Yang dia suka selalu ada. Tinggal di rumah mewah, naik mobil mewah, barang-barang mewah dia punya semua. Selalu dibelai, disayang oleh semua orang. Nah, lebih suka mana? Yang A atau yang B, Om Jo? Kalau itu ya yang B. Yang wajar ya, yang wajar ya. Yang B yang wajar. Tapi saya kasih tahu ya. Kalau dalam reinkarnasi itu yang A itu manusia, yang B itu anjing itu loh, anjing golden itu loh. Iya. Ini lebih suka yang mana tuh? Lebih suka yang A tuh. Walaupun hidup penuh tangan-tangan, tetap mendingan saya jadi orang daripada jadi anjing. Jadi orang, betul. Kan sama, anjing golden kan dipeluk-peluk, kok malah cantik, jalan-jalan, mobil mewah, makan apa aja enak, disayang ini kan. Iya, lebih senang tuh tadi penuh dengan perjuangan. Itu dalam pertanyaannya kalau dalam inkarnasi itu ya, mengapa jumlah populasi bertambah banyak? Berarti ada roh yang ketinggalan kan? Kalau menurut orang percaya sih katanya orang nggak selalu semua reinkarnasi, ada sebagian doang reinkarnasi katanya. Nah, tetapi lalu yang lain bagaimana? Kalau ada yang nggak bereinkarnasi, lalu kelahiran baru itu dari mana rohnya? Produksi baru. Ya begitu mungkin, tapi secara tidak langsung kan itu yang nggak bisa dijelaskan dalam reinkarnasi. Betul. Artinya saya tidak percaya ada reinkarnasi. Kenapa? Nggak bisa dijelasin. Bagaimana produksi baru itu? Apakah ya kan produksi roh baru itu bagaimana? Memproduksi roh yang baru kan? Betul, Pak. Asal-muasalnya ada kehidupan Adam dan Hawa misalnya berdua nih. Lalu Adam dan Hawa punya anak 4. Yang 4 ini reinkarnasi dari apa? 4 menghasilkan 100. Yang 100 ini reinkarnasi dari apa? Yang 100 ini
menghasilkan 1000. Yang 1000 ini reinkarnasi dari apa? Dan Alkitab menuliskan bukan reinkarnasi loh. Yohanes itu kan reinkarnasi, bukan. Inkarnasi, bukan reinkarnasi. Oh, Yesus itu inkarnasi. reinkarnasi, bukan inkarnasi, bukan reinkarnasi. Reinkarnasi kan artinya kan limbah di recycle gitu kan. Elia itulah Yohanes, katanya kan Yohanes itulah Elia yang datang kembali. Apakah itu adalah jiwanya Elia? Bukan, itu rohnya Elia, bukan jiwanya Elia loh, beda lagi loh. Itulah roh Elia, bukan jiwanya Elia. Kalau yang bereinkarnasi kan itu jiwa. Makanya dia punya utang sekarang, utang yang dulu dibalas sekarang, utang sekarang dibalas di kehidupan yang akan datang. Nah, tapi itu kan jiwa yang punya utang. Nah, kalau roh itu kan punya Allah. Roh Elia itu berarti rohnya Elia, urapannya Elia, rohnya Elia itu. Roh itu kan berasal dari Allah dan tubuh jiwa roh ya. Saya dulu pernah ngajar tubuh jiwa roh. Tubuh itu kepada debu, kembali ke debu kan, dari tanah kepada tanah. Roh itu kembali kepada pencipta. Ada di Pengkhotbah ya, Pengkhotbah 12. Roh itu kembali kepada pencipta, tapi jiwa itu nanti akan dihukum atau yang akan menerima hadiah, menerima pahala. Kalau orang Islam bilang pahala. Ya kan? Nah, jiwa tidak bereinkarnasi. Karena setiap orang kan dihukum menurut perbuatannya masing-masing. Tetapi roh itu kalau bilang roh kembali kepada Allah, berarti kan roh milik Allah sendiri. Roh Kudus itu kan juga sama, itulah yang kembali kepada Allah. Lalu itulah roh Elia, artinya urapan yang sama dengan Elia diberikan kepada Yohanes. Karena di zamannya Elia terjadi pertobatan, seluruh Israel bertobat ya, zamannya Elia, kecuali rajanya. Tetapi di zamannya Israel, roh Elia, Yohanes pun mempertobatkan seluruh Israel. Ya. Mempersiapkan Yesus. Yohanes itu mempertobatkan. Itu roh Elia. Itu. Jadi saya tidak percaya reinkarnasi juga, tetapi itulah bagaimana cara menjelaskannya pertumbuhan manusia yang makin besar, ya populasi yang makin besar. Oh, itu reinkarnasi dari dinosaurus yang udah mati, yang udah punah. Wah, itu agak ribet lagi. Pertanyaan simpel sekali. Ketika pertama kali manusia ada, binatang itu ada, reinkarnasinya dari mana? Jumlahnya kan harus selalu tetap kan. Oh, jangan sampai nanti ada reinkarnasi dari semut-semut itu kan. Nah, itu agak ribet itu. Jadi saya nggak percaya dengan reinkarnasi. Tapi bagaimana dengan mimpi? Ada orang yang bisa bermimpi masa lalu, ya kan? Seakan-akan tuh ratusan tahun yang lalu, kayak filmnya The Myth-nya Jackie Chan itu kan. Yang awal raja itu, ya itu kan hanya mimpi. Belum ada yang bisa membuktikan. 1-2 kasus itu tidak bisa dipakai untuk kita memberikan satu doktrin pengajaran pasti itu ada. Hanya kebetulan pas. Ya kan? Nggak bisa dipakai. Iya, Pastor. Thank you, Pastor. Itu ya Om Jo ya. Luar biasa. Lanjut. Pak Andri Panjaitan, bocah tua nakal. Shalom, Pastor. Shalom, Pak Andri. Saya ingin nanya mengenai kerasukan ini, Pastor. Apakah yang kita lihat di zaman sekarang ini ada samanya dengan kerasukan yang ada di Alkitab yang mengenai orang Gereja itu, Pastor? Nah, itu nanti kita mau bahas tuh, nanti saya jawabnya. Ya, itu aja sih, Pastor. Nanti kita jawab ya. Nanti kita jawabnya nanti pas saya jelaskan nanti. Iya, kalau mengenai setan itu kan Pastor sudah pernah menjelaskan bahwa itu sebuah kondisi kurang baik atau kondisi jahat. Jadi yang saya tanya itu aja, Pastor. Nanti saya jelaskan hari ini. Ibu Yeti. Jelaskan.